kabarnya Bu Guru? Iya, kabar Bu Guru semua sehat-sehat. Begitu Apa juga kabarnya anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, Yes. Ya, pasti kabar baik semua karena pagi ini cerah sekali. Oke Bu Guru, sebelum kita bernyanyi, bawa dulu doa kita hari ini Bu. Mari kita berdoa Bu, sama-sama. Iya, anak-anak kami semua sebelum kita bernyanyi, ayo kita lipat semua tangan kita ya yang di rumah. Ayo kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini yang Bapa masih berikan kepada kami semua. Anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak sekolah Minggu Runggun Tiban. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami semua mau beribadah, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mengajari kami semua dan mengetuk pintu hati kami semua anak-anak sekolah minggu, agar kami mau bernyanyi memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami yang masih bermalas-malasan. Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hatinya juga supaya anak-anak kami ini mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Iya. Oke, sekarang kita berdiri dulu semua yuk. Yang di rumah kita berdiri dulu ya Bu Guru, semua anak-anaknya. Iya, biar kita bernyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ya, sekarang kita bernyanyi, dengar ya panggil nama saya. Ayo Kak Mila. Oke, berdiri semua ya. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, sekarang kita bernyanyi lagi, masih berdiri semua ya yang di rumah ya. Sekarang kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
Allah serta Yesus selamanya. Oke, masih berdiri sekali lagi ya. Belum capek kan? Belum capek kan semua? Berdiri ya Bu Guru. Iya, masih berdiri. Soalnya lagunya cepat. Jadi kalau Iya. duduk nggak enak kan kita Hari nyanyikannya. ini anak sekolah minggu disuruh olahraga juga ya Bu Guru. Ya, sekalian olahraga. Iya. Apa lagu kita, Bu Kita Guru? bernyanyi lagi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi satu lagu lagi. Tapi Ibu udah duduk kan, Bu Guru? lupa, suruh duduk. Iya duduk, semua Ya, anak-anak kami di rumah ya lupa. kita duduk ya. Ya, duduk yang manis semua. Kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman
Buat anak-anak kita semuanya, anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami, memberkati kami Tuhan, hingga sampai hari ini kami masih boleh sehat-sehat. Dan hari ini Tuhan kami masih memuji memuliakan Tuhan, bernyanyi, bahkan sebentar lagi Tuhan kami mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman itu, bahkan memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati telinga kami Tuhan supaya kami boleh mendengar, berkati hati kami Tuhan supaya kami boleh berkonsentrasi di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Bu Guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Urapi, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulutnya, sehingga Tuhan firman yang disampaikan boleh dimengerti anak-anak sekolah minggu kami, dan bersama-sama kami memakaikannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami semuanya, apakah Alkitabnya sudah disiapkan, anakku? Ayo kita siapkan semua Alkitab kita ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil bahan kita hari ini adalah Yunus 4, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Ibu Guru ulang kembali ya. Kita akan membaca bahan Alkitab kita yang menjadi renungan kita hari ini adalah yang terambil di Alkitab kita, yaitu kitab Yunus 4, dimulai dari ayat 6 sampai ke ayat 8. Ibu Guru membacakan, kalian juga perhatikan Alkitabnya ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon ara. Kami ulang, pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkanlah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Inilah firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini. Anak-anak semua yang berada di rumah, yang masih mengikuti ibadah kita secara online, nakku, kita tetap semangat ya. Nah, hari ini tema yang sampai kepada kita lewat bacaan kita adalah rusaknya tumbuhan. Di rumah kita ada nggak tumbuhan? Mau tumbuhan bunga, cabai, pohon pisang, atau pohon-pohon apa saja yang sejenis tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kita. Ada yang enggak, anakku? Iya, pasti ada ya. Karena tumbuh-tumbuhan ini adalah membuat mata kita segar. Kalau kita melihat tanaman hijau di sekeliling rumah kita, mata kita akan segar. Nah, tapi kalau misalnya di sana ada batu-batu, waduh, gersang ya. Nah, jadi makanya selalu di sekeliling rumah kita akan ada tumbuhan. Nah, di sini bahan kita ini itu bercerita tentang bagaimana
pelayanan Yunus pergi ke kota Niniwe, ya, yang pada awalnya ialah dia menolak diutus ke kota Niniwe karena Ibu Guru tahu, semua pasti kalian sudah mengetahui bagaimana cerita tentang kota Niniwe, ya. Sudah tahu ya, di sana banyak orang yang melakukan dosa, banyak orang yang berbuat dosa. Nah, makanya kota itu dihukum, ya. Kota itu akan dimusnahkan. Nah, setelah itu yang akhirnya adalah setelah ada pertobatan akan memberitakan kota ini, yaitu pada saat itu dia menantikan apa yang terjadi atas kota Niniwe. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, pasti kita sudah tahu kalau kita tadi sudah membaca. Di sana tumbuhlah sebuah pohon ara, ya. Di sana tumbuhlah sebuah pohon ara, tetapi hari ini pohon jaraknya ini yang palsu, ya anakku, karena di tempat kita ini kebetulan tidak ada pohon jarak. Tadi di rumah ibu ada, udah ibu bawa, ternyata ketinggalan. Jadi inilah dia contohnya pohon tadi sudah tumbuh di dekat rumah kita melihatnya pasti segar. Nah, seperti itu tadi di kota Niniwe telah tumbuh sebatang pohon jarak, ya, yang akan melindungi siapa? Siapa tadi tokoh kita? Yaitu adalah Yunus. Itu tadi tokoh kita, ya. Jadi Yunus ini berlindunglah di bawah pohon jarak, ya. Berlindung di bawah pohon jarak. Nah, setelah ini anak-anak, Yunus ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan, ya. Dia setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya pada saat itu? Karena senangnya Yunus ini diberikan sebuah pohon kepadanya untuk melindunginya. Nah, disitulah si Yunus tadi. Nah, inilah pohon jaraknya, tapi ini gambar aja, ya. Inilah pohon jarak dan ada juga buahnya, ya. Ada buahnya, ya. Ada buahnya. Inilah dia pohon jarak. Pohon jarak ini banyak sekali kegunaannya, ya. Bisa menjadi obat masuk angin, bisa juga bijinya dibuat menjadi minyak. Nah, itu adalah fungsinya pohon jarak. Biasanya kalau kita orang Karo, sering kita menggunakan pohon jarak ini sebagai obat, ya anakku, ya. Coba nanti kamu tanya mama, "Mak, kamu kenal nggak pohon jarak atau batang lulang?" Itu bahasa Karonya, batang lulang. Sering dijadikan orang menjadi obat, ya, obat masuk angin. Nah, setelah itu tadi dikatakan di sana, ya, pohon itu akan layu. Kenapa dia layu? Coba, kenapa dia layu, nakku? Apakah karena panas atau karena apa? Di dalam cerita kita ini dia layu kenapa? Karena daunnya itu telah digigit oleh apa? Ulat. Dihabiskan oleh ulat. Di sini ada gambarnya, ya. Daun-daunnya ini dihabiskan oleh ulat, dimakani ulat. Jadi akhirnya daunnya itu habis. Nah, kalau sempat di sebuah pohon itu ada ulatnya banyak, ya, ada misalnya 10, 20, nah 3 malam 1 minggu, pohon itu akan menjadi bersih daunnya, ya. Daunnya akan habis, pohonnya tidak akan berdaun lagi. Nah, setelah itu kita tadi bercerita tentang bagaimana si Yunus berlindung di bawah pohon jarak. Ini dia, anakku. Ada pohon jarak, di bawahnya lah Yunus berlindung. Ya, dia senang tadi dikasih Tuhan Yesus pohon. Sebuah pohon dikasih ke Yunus untuk apa? Supaya Yunus boleh berlindung, dia tidak terkena sinar matahari. Anak-anak sekolah minggu bagaimana?
Sanggup enggak menghadapi sinar matahari? Sedikit saja terkena sinar matahari kena panas. Aduh, mama panas ini. Aduh, ayo mama kita pergilah berlindung ke sana. Sebentar saja tidak sanggup. Tapi Yunus tadi bagaimana? Dia berlindung loh, hanya di bawah pohon zara. Padahal di sekelilingnya itu ada enggak pohon? Tidak ada. Hanya pohon jarak tersebut, itulah tempatnya berlindung. Ya, panas ya. Padahal di sana adalah banyak batu-batuan. Berarti di sana adalah kita bayangkan pasti situasinya kering ya, atau cuaca sedang kemarau. Makanya kering dia. Nah, jadi di sini anak-anak sekolah minggu terus kita dibentuk ya anakku. Nah, di dalam kita diberitakan seperti Yunus tadi, kita akan kuat seperti Yunus. Bagaimana pohon itu bisa kuat? Ya, kalau tadi tidak ada ulat nakku, pohon itu tidak akan kehabisan daun dan dia tidak akan menjadi layu. Ya, dan dia tidak akan menjadi mati. Itulah si Yunus tadi ya, kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, seterusnya tiba-tiba pohon itu layu. Kenapa dia layu? Karena tadi sudah ada dikasih ya gambarnya bahwasanya yang menghabiskan daunnya itu adalah seekor ulat atau sebanyak-banyak ulat yang menghabiskan daunnya itu dimakanin sama ulat. Ya, dimakanin sama ulat. Anak-anak pernah nggak melihat seekor ulat di daun? Pasti pernah ya, kalau misalnya ada bunga mama kita gitu di rumah, dimakannya sedikit daunnya ini menjadi tidak lagi utuh daunnya. Nah, itu adalah yang memakan itu ulat ya anakku ya. Kalau sempat dia bermalam di situ, daunnya akan habis ya. Daunnya akan habis. Nah, kalau misalnya habis, sebelum habis itu ia akan layu seperti ini ya. Layu seperti ini. Kalau layu pastinya kita tidak akan bisa berlindung lagi ya anakku ya. Kenapa? Karena daun-daunnya itu sudah menjadi layu, loyo ya, loyo dia menjadi begini. Jadi nggak bisa lagi dong Yunus di situ berlindung. Kenapa? Ya, karena sudah tidak ada lagi daun yang utuh di sana. Nah, jadi buat anak-anak kami semua, kita menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Kita merawatnya. Kalau ada tanaman mama kita sebaiknya menyiram. Apalagi sekarang musim kemarau ya. Kita siramlah itu bunga-bunganya, kita siramlah cabainya supaya dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau tidak disiram, pasti dia akan seperti ini tadi ya, layu. Bahkan bisa menjadi mati. Nah, jadi anak-anak kami semua, kalau ada bunga mama kita, sama-sama dong kita merawatnya ya. Jangan cuma mama kita aja siram gitu ya, apalagi kita anak perempuan, malas kita menyiram bunga. Bagaimana itu begitu seorang perempuan ya. Nah, jadi anak-anak semuanya kita perhatikan apa dampaknya bagi Yunus kalau tadi pohon itu menjadi layu. Dia menjadi kepanasan karena tidak ada lagi yang melindunginya dari sinar matahari ya. Jadi anak-anak semua, marilah kita merawat tanaman yang ada di sekeliling kita, menjaganya, menyiramnya. Karena siapa yang memberikan tumbuhan kepada kita? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang memberikan tumbuhan itu kepada kita. Jadi kita harus merawatnya, kita harus menjaganya dan melindunginya. Ya, karena sama-sama kita itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi coba ibu guru tanya, bagaimana ciri-ciri tumbuhan yang rusak nakku? Ciri-ciri tumbuhan yang rusak bagaimana? Iya, dia akan menjadi layu. Daunnya juga akan menjadi gugur. Dan pohonnya juga akan menjadi kering. Nah, seperti inilah dia. Ini masih ada daunnya ya. Coba kalau daunnya tidak ada lagi, menjadi bersih. Nah, kalau ini dia tidak akan dikatakan pohon lagi, tapi sudah menjadi ranting. Kenapa?
Karena dia sudah tidak berdaun lagi. Nah, jadi untuk anak-anak kami semuanya, marilah kita sama-sama merawat, menjaga, melindungi tumbuhan yang ada di sekeliling kita, karena itu adalah semua ciptaan Tuhan. Jadi itulah tadi tugasnya yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yunus, ya. Dia diberikan sebatang pohon untuk menjadi perlindungan, supaya dia bisa dilindungi di sana, terhindar dari sinar matahari. Ya, jadi untuk kita semuanya anak-anakku, Allah memberikan tumbuhan itu kepada kita supaya kita bisa merawatnya, kita bisa menjaganya, ya, menjaga supaya tumbuhan itu menjadi lebih baik. Tanpa tumbuhan, manusia ini tidak akan hidup. Kenapa? Coba kita makan sayur dari tumbuhan kan? Iya, kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, air juga akan habis. Sama, ya. Jadi untuk itu anak-anak kami semua, marilah tumbuhan ini bisa kita makan, bisa juga dijadikan makanan-makanan lain, atau kerupuk, keripik, apa segala macam bisa diolah. Jadi dalam hal ini anak-anak kami semua, marilah kita sama-sama menjaga tumbuhan itu supaya anak-anak Tuhan selalu diberkati, karena sudah diberikan pengajaran bahwasanya kita marilah saling menjaga, marilah saling melindungi sama satu dengan yang lain, baik sesama manusia, baik sesama ciptaan Tuhan, terlebih tumbuhan tadi. Jadi di sini ada satu lagi gambarnya, ya. Marilah bersahabat dengan pohon, ya. Mari bersahabat dengan pohon, saling menjaga, ya anakku. Kita jaga tanaman, kita jaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, supaya firman Tuhan hari ini bisa tergenapi. Jadi itulah firman Tuhan yang boleh Ibu Guru sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita selalu sehat-sehat walaupun musim kemarau. Kalau tumbuhan itu kita siram, dia akan menjadi tumbuh sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa menjaga tanaman, bisa menjaga tumbuhan yang ada di sekeliling kami. Kami siram, kami jaga, dan kami lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyampaikan persembahan ucapan syukur kita, ya anakku. Kita bernyanyi terimalah ucapan syukurku. Syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasih-Mu. Doaku lakukan untuk memuji-Mu. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Oke, kita akan berdoa, doa persembahan dan doa syafaat, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tetap mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa buat firman yang telah kami dengarkan, supaya boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan ajari kami, selalu Tuhan ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan semangat kepada mereka.
Walaupun kami masih ibadah secara online, tapi mereka masih semangat semua untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada mereka, berikan damai sejahtera, berikan juga sukacita, supaya Tuhan Yesus anak-anak kami walaupun masih dalam ibadah secara online, biarlah dia Tuhan Yesus selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ibadah kami minggu depan, biarlah Tuhan Yesus yang setiasa memberkati, supaya COVID-19 ini akan hilang, dan kami juga merindukan untuk boleh beribadah dengan bertatap muka. Tuhan, berkatilah kami, jauhkanlah COVID-19 ini daripada kami Tuhan, terlebih daripada tempat tinggal kami, supaya kami sudah boleh bertatap muka untuk ibadah di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua guru-guru sekolah minggu, biarlah lebih semangat lagi melayani Tuhan, biarlah lebih lagi untuk memberikan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan, karena Tuhan yang memberikan semangat kepada guru-guru semuanya. Dan kami berdoa juga Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya, dan juga semua pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan yang memberkati pendeta kami, pertua diaken, dan semua jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah kami minggu depan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati supaya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat acara guru sekolah minggu, Tuhan Yesus yang memberkati supaya acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Pimpinlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa harapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami semuanya. Sampai hari jumpa Minggu. di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dalam hidupku banyak tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, teguh pada kebenaran. Kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam
teguh.